Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat agung di hidupku. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Kau, kami boleh menikmati anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami memiliki pengharapan yang ajaib di dalam Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengar bagaimana gerakan-gerakan yang Kau inisiasi, bagaimana Roh Kudus yang sedang bergerak di seluruh muka bumi ini. Kami bersyukur kami boleh bersinergi, kami boleh berpartner, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan di akhir zaman ini. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Hal-hal yang dahsyat yang sedang Kau lakukan, hal-hal yang ajaib yang Kau siapkan. Kami katakan kami tidak mau tertinggal Tuhan. Kami mau mengalaminya Tuhan. Kami mau menjadi anugerah bagi banyak bangsa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau memilih orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Engkau memilih orang-orang yang dianggap remeh. Tapi Engkau memperlihatkan bahwa ada perubahan yang luar biasa lewat orang-orang yang dianggap remeh ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dan ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Lakukanlah Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Lakukanlah Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Hal-hal ajaib itu Tuhan. Hal-hal yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah Immanuel, menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Karena kami tahu di mana Engkau ada, di sana ada perubahan yang hebat, yang luar biasa. Dimulai dengan perubahan hidup kami, dimulai dengan cara kami melihat kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar, meresapi firman-Mu. Karena itu kami perlu Engkau Roh Kudus untuk menyingkapkan bagi kami. Untuk kami boleh merasakan derap irama surgawi. Karena kami tahu waktunya sudah sedemikian singkat. Ajar kami untuk merasakan denyut kasih ilahi itu yang sedang terus bergegas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu, pakailah kami semua untuk menjadi mitra-mitra kerajaan Allah yang tidak terlambat, tetapi kami boleh bergerak sesuai dengan frekuensi surgawi, sesuai dengan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada kami. Kami percaya Engkaulah Yehova Jireh yang selalu mencukupkan segala sesuatu. Engkau adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan setiap hal, setiap masa lalu kami. Kami bersyukur Tuhan sudah sembuh, sudah pulih, sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar. Tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami mau simpan dalam hati kami. Dan kami mau menyatakan kepada dunia. Dan kami mau menikmati realisasi dari setiap janji dan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, shalom. Bisa lambaikan tangannya, katakan haleluya. Baik, saya mau menyapa, terima kasih Tuhan memberkati Pak Memuji ya, dan istri juga rekan Yopi. Puji Tuhan, kita mendengar tadi bagaimana Tuhan sedang bekerja luar biasa. Dan kita selalu ingin berkata, Tuhan mari ikut sertakan kami. Amin. Ya, saya banyak mendengar kisah-kisah. Bahkan diprediksi dalam waktu dekat ini gereja terbesar akan ada di RRC. Tempat di mana sangat ditindas tapi sedang terjadi kegerakan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan dengan istri mengunjungi Rusia dan kita juga kami melihat bagaimana gereja-gereja dibuka,
Gereja-gereja dibuka kembali yang dulu sempat. Ya kenapa? Karena memang waktunya itu sudah sangat dekat. Sudah sangat singkat sekali. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kehormatan untuk menjadi mitra kerajaan Allah. Kita mau menyatakan, Tuhan ini aku, pakailah aku. Dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengalami realita Kristus sebagai tubuh Kristus ya. Kita sangat rindu dan kita sangat percaya bahwa Yesus bicara bukan hanya tentang sejarah, bukan tentang katanya, bukan kata ceritanya, tapi kita mau mendengar, kita mau sama-sama menikmati bahwa Yesus yang kita sembah hidup. Dia berbicara, dia memimpin, dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah kita. Bukan hanya yang kita baca, bukan hanya saja yang kita dengar, tapi di antara kita. Siapa yang rindu? Angkat tangan lambaikan. Tuhan, aku rindu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Perikop yang sering kita dengar, kita baca, tapi saya percaya ada satu momentum yang Tuhan siapkan di akhir zaman ini. Bukan hanya cerita masa lalu, bukan hanya apa yang pernah kita dengar, tapi saya yakin prinsipnya masih berlaku sampai saat ini. Amin. Baik, kita baca sama-sama. Saya baca ayat-ayat yang genap. Bapak dan Ibu bersama-sama dengan suara keras baca ayat yang ganjil. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, 1, 2, 3. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, kalau kita bisa membayangkan kehidupan pada waktu itu, bayangkan kehidupan di sana ada danau besar namanya Danau Galilea. Di sekitar itu ada banyak kota, ada banyak nelayan. Dan kita tahu bahwa sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Kita bisa bayangkan masa remaja mereka, setiap hari mereka membantu orang tua mereka. Mereka menjala ikan dari hari ke hari, rutinitas. Mungkin di dalam pikiran mereka, ya beginilah hidup itu. Tidak ada perubahan, mereka sangat sederhana, mereka tidak sempat untuk sekolah tinggi. Mereka orang-orang yang secara strata sosial tidak dianggap. Jadi kalau kita bayangkan masa remaja mereka, maka kita bisa membayangkan satu masa yang suram, masa yang kehidupannya ya begitulah. Dari hari ke hari ya hanya mungkin cukup untuk makan saja. Tidak punya pengharapan besar, tidak punya berpikir untuk apalagi untuk berpikir untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Bahkan dari masa ke masa, dari abad ke abad yang terus berlalu. Tidak pernah terpikir. Sampai satu kali ada suara ketika mereka menaburkan jala, ketika mereka membersihkan jalannya selesai sebagai nelayan, ada satu pernyataan. Mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kau penjala manusia. Suara itu begitu lembut, suara itu menggetarkan hati mereka satu persatu dengan
rela hati mereka meninggalkan jalan, mereka meninggalkan orang tuanya, dan mereka mengikuti Yesus dari Nazaret. 3,5 tahun mereka bersama-sama, mereka melihat mujizat-mujizat, bahkan mereka menjadi bagian dalam mujizat itu. Mereka membagikan roti-roti yang dipecahkan, sehingga ribuan orang, 5.000 orang bisa memakan dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka melihat orang yang mati dibangkitkan. Mereka melihat air menjadi anggur. Mereka mendengar pengajaran yang luar biasa indah. Mereka mendengar hal-hal yang ajaib. 3,5 tahun. Mereka dipersiapkan. Sekalipun selama 3,5 tahun itu mereka mendengar banyak hal, banyak luar biasa mereka perhatikan. Tapi sebenarnya mereka tidak sepenuhnya mengerti tentang apa yang dibicarakan. Sebagai contoh Petrus, satu kali ketika Tuhan bertanya, siapa aku ini? Dia bilang, kau adalah Mesias. Tuhan katakan, bukan kau, bukan manusia menyatakannya, tapi Bapakku di surga. Tapi enggak lama setelah itu, ketika Tuhan Yesus bicara tentang bahwa dia akan ke Yerusalem, akan mati di sana, Petrus bilang, gak boleh itu terjadi. Apa yang dimaksudkan? Mereka mendapatkan banyak pengajaran, mereka melihat Sang Juru Selamat bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang belum dibukakan. Mereka tidak bisa mengerti sepenuhnya. Kita tahu kekuatan Petrus, bahkan dia harus menyangkal orang yang disebut dia berani mati untuknya. Untuk menyatakan, untuk memperlihatkan betapa rapuhnya sifat manusiawi manusia. Tapi kemudian ketika mereka melihat Juru Selamat mereka bangkit dan memberikan pesan-pesan sebelum diserahkan, memberikan pesan-pesan. Yohanes 14, Yohanes 16 kita bisa melihat Tuhan Yesus memberikan pesan bahwa ada lebih baik dia pergi karena Roh Kudus akan turun dan menyertai mereka. Roh Kudus yang akan mengajarkan mereka. Roh Kudus yang akan mengingatkan mereka tentang apa yang dia ajarkan. Dan Roh Kudus yang akan membawa mereka ke dalam kebenaran yang sesungguhnya. Dan ketika mereka bersama-sama mengantar Sang Juru Selamat itu akan naik ke surga, mereka mendengar satu perintah agung. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka. Dan satu janji yang luar biasa. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi menjanjikan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima sesuatu yang aku janjikan, yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas. Itulah akan memampukan engkau untuk menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena itu, sebelum itu terjadi, jangan pergi kemana-mana. Nantikan itu. Nantikan sampai janji tentang pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Kenapa? Karena tanpa itu, seorang Petrus yang 3,5 tahun bersama-sama bisa menyangkal. Dan kita bersyukur, kita kemudian mendengar. Kalau kita baca ini, tentu saja kita harus memulai dari ayat yang pertama sampai yang keempat tentang Pantekosta. Ketika Pantekosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kita melihat orang-orang yang berubah 180 derajat. Mereka kemudian mengerti tentang kasih, tentang apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada mereka. Apa yang selama ini sepertinya begitu gelap, sulit untuk dimengerti. Pada waktu itu mereka, mereka mengerti. Bukan hanya mengerti, mereka memiliki kuasa yang Tuhan Yesus janjikan. Dan ketika orang tercengang-cengang dengan apa yang sedang terjadi, karena mereka bisa berbahasa, bahasa-bahasa di sekitar sana yang luar biasa, berbeda-beda. Mereka tercengang dengan Petrus.
yang menyangkal itu. Petrus, nelayan sederhana itu, berdiri. Dia menyatakan pernyataan yang luar biasa, khotbah pertamanya. Kalau kita perhatikan jenis khotbahnya, saya yakin para teolog di seminari-seminari memperhatikan bagaimana sistematika yang luar biasa. Bagaimana bisa seorang tanpa belajar, dalam arti kata di dalam sebuah misalnya sekolah atau seminari seperti, ya kalau Saulus dia murid Gamaliel yang memang bersekolah ya dalam arti. Tapi seorang Petrus yang sederhana bisa dengan sistematis luar biasa. Dan terjadi altar call pertama pada waktu itu. Berapa orang yang mengangkat tangan dan maju? 3.000. Bayangkan, ada ribuan orang. 3.000 menyerahkan diri. Enggak pakai sound system. Enggak pakai event organizer. Tapi karena Roh Kudus mengubahkan seorang nelayan sederhana yang pernah gagal, yang tadinya begitu naik turun emosinya, tapi dia bisa dengan tenang, dia berbicara, dia menyatakan, dan ketika dia menantang, firman Tuhan katakan hati mereka sangat terharu, yang menunjukkan bagaimana Roh Kudus mengurapi setiap kata-kata dari Petrus, itu menembus kepada setiap orang yang mendengar. Membuat mereka mengerti tentang perlunya juru selamat. Perlunya mereka memberikan diri. Apa yang harus kami lakukan? Pertanyaannya adalah, kemudian ketika mereka bersama-sama dan kita membaca dari ayat 42 sampai 47. Apakah ini hanya sekedar cerita? Apakah ini sekedar peristiwa? Bukankah Roh Kudus yang sama yang ada pada kita saat ini? Bukankah Roh Kudus yang menyentuh para rasul, yang mengurapi setiap kata-kata dari Petrus? Adalah Roh Kudus yang sama yang bisa mengurapi setiap kata-kata kita. Ketika kita hadir di desa-desa, ketika kita datang, bahkan senyum dari kita, bukankah itu bisa tiba-tiba kok beda? Orang gak bisa mendeskripsikannya apa itu. Kehadiran kita ketika kita datang ke suatu rumah yang kita diurapi dan disertai oleh Roh Kudus, pasti akan mendatangkan perbedaan. Tapi mungkin kita pikir, kenyataannya kok enggak begitu ya. Ada banyak yang tidak terjadi. Rasanya seperti biasa-biasa saja. Kita akan kembali belajar apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Yang membuat Roh Kudus dapat bebas bekerja. Dengan kata lain, bukan Roh Kudusnya yang berubah. Bukan Roh Kudus yang menjadi kurang berkuasa dibandingkan zaman dulu. Tapi apakah kita menyediakan ruang sehingga Roh Kudus bisa bebas bekerja dalam setiap individu kita pertama kali. Lalu secara bersama-sama itu menghasilkan suatu gerakan dan suatu kuasa yang mengalir ketika kita berada dimanapun itu. Amin. Nah, itulah yang kita belajar hari ini Bapak dan Ibu. Kita percaya bahwa di hari terakhir ini, hujan awal, hujan akhir sedang dicurahkan. Karena ya kalau yang tahu, yang membaca sedikit tentang misalkan apa yang terjadi di dunia. Ada sebuah file namanya Epstein file yang keluar dan kemudian intinya adalah kita dulu mungkin berpikir bagaimana ya ekonomi bisa dikuasai oleh suatu organisasi. Ya ini hanya sedikit untuk menyatakan sedang terjadi di luar sana. Ya bahwa si jahat sedang bergerak dengan luar biasa. Karena itu kita harus bergegas. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi kalau sekali lagi saya ingin katakan bahwa
kisah 2 ini terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Yaitu pada ayat 1 dan 4 ya, Pentakosta. Ketika kurang lebih 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Tanpa pencurahan Roh Kudus, pola hidup ayat 42 sampai 47 yang kita tadi baca tidak akan muncul, tidak akan terjadi. Realitas Kristus dialami, di mana Kristus yang tak kelihatan menjadi terlihat lewat tubuhnya, lewat kita semua. Kita rindu, ya, kita bersyukur. Lembang banyak yang datang dari berbagai negara untuk belajar. Kita juga sama-sama belajar, kita saling belajar karena kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna. Kita belajar dengan ketulusan hati mungkin ya datang. Bagaimana yang kita tahu bahwa bawa makanan untuk perhatian, tapi itulah yang utama. Ketika kasih Kristus kita praktekkan. Mungkin masih banyak kekurangan di dalam metodenya. Enggak masalah, kita belajar, kita perbaiki. Tapi yang paling penting itu kita tidak kehilangan kasih yang Kristus berikan kepada kita. Amin. Karena itulah dimulainya yang akan menjadikan Kristus yang tak terlihat oleh yang lain terlihat lewat hidup kita. Puji Tuhan. Nah, ayat kunci kita lihat tadi, kita sama-sama bedah ya. Pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Dan dalam persekutuan. Kata bertekun ini bicara tentang orang yang begitu antusias, konsisten, gak belang betong. Ya, belang betong itu apa ya? Gak sekarang semangat, nanti enggak gitu ya. Tapi dia konsisten, datang dengan hati yang sangat haus, setia, tidak setengah hati, betul-betul rindu. Ya, itu yang disebut dengan bertekun yang di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka pada waktu itu tidak punya Alkitab yang tertulis. Mereka mendengarkan dari rasul-rasul tentang kisah-kisah, tentang pengajaran-pengajaran dari Yesus lewat rasul-rasul. Sekali lagi, ketika rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus, seolah-olah semuanya yang terjadi terekam di sini. Makanya kita punya Injil. Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes ya, begitu detail ya, begitu luar biasa. Semuanya mereka, oh itu maksudnya, oh begini peristiwanya. Jadi bukan berarti sekolah nggak penting ya, tetap penting sekolah ya, silakan sekolah yang setinggi-tingginya. Tapi dengan Roh Kudus orang yang sangat sederhana pun. Jadi kalau kita perhatikan kemudian di pasal-pasal berikutnya ketika Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, kemudian mereka di hadapan mahkamah agama, orang-orang bingung, orang-orang pintar bingung. Iya, nelayan. Kemudian kalau bahasa ayeuna menurutnya SD kita lulus. Kok bisa mereka punya pengetahuan seperti itu? Kok bisa mereka punya kewibawaan rohani? Ini yang paling penting. Yang kita sebut dengan biasa dengan pengurapan Roh Kudus menyebabkan berwibawa. Kata-katanya berwibawa. Perkataan yang berwibawa artinya setiap mereka katakan tidak bisa diabaikan. Ketika kita diurapi, kita doakan dan penuh kasih Kristus, kita datang ke desa, kita datang ke sebuah rumah, perkataan kita tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena tidak sekadar kata-kata. Tidak sekadar penghiburan dan motivasi. Tapi di situ kasih yang membungkus dengan Roh Kudus menyebabkan kata-kata kita berwibawa, berkuasa. Amin. Ya, mereka bertekun dalam apa? Dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan yang indah, dalam memecah roti, dalam doa. Keempatnya bukan aktivitas kosong. Roh Kudus membuatnya menjadi kehidupan mereka. Kita bersyukur di sini. Ya, rasul-rasul mendorong mereka. Di sini juga ada pemimpin yang mendorong kita terus. Ayo berdoa, bukan sekadar berdoa. Berdoa kita minta dari Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukan hanya kita berdoa, kita juga pergi sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Ya kita berdoa, memberikan makan. Tuhan buka jalan, ada makan gratis ya. Kenapa? Kalau hati kita rindu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kita, Tuhan yang akan memperlengkapi dan menyediakan hal lainnya. Amin. Kita sudah menikmati dan juga mengalami
semakin besarkan skalanya. Amin. Oke, ini yang kita lihat ketika mereka konsisten. Kalau mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul, itu rasul-rasul tidak pernah ikut kelas motivator. Enggak ada pada waktu itu. Tapi yang mereka dengar, mereka tahu itu kebenaran. Yang mereka dengar, mereka tahu ini adalah satu dari surga pesannya. Jadi Roh Kuduslah yang membuat firman menjadi hidup. Roh Kudus menginsafkan dan melembutkan. Tanpa roh, firman hanya informasi atau mungkin sekadar motivasi. Dengan roh, firman menjadi terang, teguran, penghiburan, dan perubahan hidup. Roh Kudus memuliakan Kristus dan menyatakan dia kepada jemaat. Kalau dia datang firman Tuhan, dia akan memuliakan aku. Yaitu Yesus Kristus. Jadi yuk, tidak ada cara lain. Berdasar pada firman Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan. Di gereja kita selalu diajarkan, yuk saat teduh. Itu adalah menu minimal yang kita ini kan ya. Menu minimal kita memulai dari segala sesuatu dengan datang di hadirat Tuhan. Dalam doa, di dalam penyembahan untuk menyatakan Tuhan, aku gak punya kekuatan dengan kekuatanku sendiri. Itu sebetulnya pernyataan representasi menyatakan aku gak bisa tanpa kau Tuhan. Aku perlu firman-Mu, aku perlu kuasa-Mu, aku perlu sekali untuk melihat bagaimana aku memutuskan sesuai dengan keputusan ilahi. Dan tidak mungkin tidak, kita harus melekat pada pokok anggur itu. Yang percaya katakan amin. Ya, yang katakan amin jangan lupa, jangan belang betong. Kasih, jangan belang betong gitu ya. Maaf Pak Muji, ini ada belang betong itu artinya kadang dilakukan, kadang tidak, itu bahasa Sunda. Oh bahasa Jawa sama yang belang betong juga ya. Oke ya. Jadi konsisten, katakan konsisten ya. Itu harus menjadi kehidupan. Kita membaca firman, kita berdoa bukan karena wajib, tapi karena kita tahu itu adalah hak istimewa kita sebagai anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus membangun persekutuan. Tadi 4 pilar ya, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tapi persekutuan dengan seperti apa? Kumpul, apakah itu persekutuan? Belum tentu. Kumpul-kumpul belum tentu itu suatu persekutuan. Benar? Tapi Roh Kudus yang membangun persekutuan sejati. Koinonia disebutnya ya. Di mana itu bicara berbagi hidup, berbagi beban, dan berbagi kasih. Roh Kudus mematahkan ego dan menyatukan perbedaan. Yang tadinya untuk aku, semua aku duluan. Di persekutuan kita lihat, aku gak mungkin diam ketika melihat orang membutuhkan. Aku gak mungkin cicing wae melihat orang sedang membutuhkan. Baik membutuhkan kekuatan, baik membutuhkan keuangan, aku siap. Kenapa? Dalam persekutuan kita siap berbagi. Bukan tentang aku, tapi kita mengerti engkau dan aku, kita bersama-sama adalah tubuh Kristus yang harus saling memberikan kekuatan. Amin. Sehebat-hebatnya otot kita, sehebat-hebatnya kaki kita, pernah merasakan sakit gigi? Asik bukan? Iya. Kok aja sih suasana seger, badannya gede, ya, nge-gym setiap hari. Pas sakit gigi, wah, yang namanya ya kemarin beberapa hari yang lalu kami mengunjungi seorang rekan hamba Tuhan yang sedang dioperasi. Jadi dia ternyata waktu dioperasi itu ususnya pabaliut, lengket. Ya, jadi pas diambil kantung empedu karena ada batu empedu, ternyata nggak bisa pakai laparoskopi, harus dibelah. Kenapa? Karena ada pelengketan. Dan dia cerita tentang sakitnya. Kok itu sakitnya kok? Wah udah bahkan sampai pakai, maaf ya, yang paling tinggi disebut morfin. Teterak.
Maksudnya nggak mempan. Wah, kalau udah kayak gitu, badannya ya wah sakitnya luar biasa. Padahal usus bagian kecil dari tubuh kita. Paling berapa senti yang sakit itu. Tapi ketika satu bagian sakit, semua boro-boro bisa dia seorang dokter gigi. Boro-boro bisa sakit, kemudian bisa tiba-tiba ada yang mau sakit gigi, kemudian dia bilang, oh oke, saya mau mengoperasi gigi kamu. Kalau kering mau boro-boro. Gak bisa dia bertindak sebagai dokter gigi. Jadi ketika bagian tubuh lain sedang memerlukan pelayanan, yuk sama-sama kita bangkitkan, sama-sama kita lakukan. Ya saya bersyukur di tempat ini kita sering dan kita sudah merasakan bagaimana kita kebersamaan di antara kita. Teruskan, lebih hebatkan karena itu menyebabkan semakin persekutuan yang indah, hebat, erat dan sehati itu berarti menyiapkan ruang yang lebih besar terhadap Roh Kudus untuk bekerja. Amin. Ya, jadi kalau kita perhatikan bagaimana tanda persekutuan yang dipenuhi oleh Roh. Tidak mudah tersinggung, cepat merendah. Ini namanya manusia ya. Walah, orang tadi anggap, biasanya Mbak Yus senyum ke saya, tadi mah boro-boro senyum. Mudah tersinggungnya, mudah tersinggung, kemudian jadi apa? Ya suusono ya gitu ya. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, enggak. Ketika melihat, biasanya disenyumin atau ditegur sama Mbak Yus enggak sempat, yang dia pikirkan, ada apa ya? Saya mau doa, mungkin ada sesuatu yang Mbak Yus sedang lakukan. Mindsetnya beda. Tadinya aku dong yang diperhatiin, aku dong dihargain. Tapi sekarang kita lihat, oh mungkin dia sedang mengalami sesuatu. Itulah karya Roh Kudus. Ya, mudah mengampuni, tidak memelihara kepahitan. Kepahitan jangan dipelihara, sampah jangan disimpan-simpan. Betul? Jadi racun. Tapi kita keluarkan. Sekali lagi, semakin kita praktekkan ini, itu berarti semakin besar ruang untuk Roh Kudus bekerja di antara kita. Amin. Saling menopang dalam doa dan tindakan. Kasih menjadi bahasa, menjadi bingkai sehari-hari. Bukan hanya tema. Wah, bikin tema tentang kasih. Wah, kita langsung, yuk kita lihat 1 Korintus pasal 30. Ya, kita mengerti hafal-hafal ayat-ayatnya. Enggak itu, tapi kita praktekkan. Amin. Puji Tuhan. Ada yang mau pergi, bawa sesuatu. Ya, terutama kita saling memperhatikan. Masih ingat berapa S yang kita butuhkan menjadi kehidupan kita? Senyum, salam, sapa, simpati, sopan, somea gitu. Harus selalu ramah. Biarkan Roh Kudus yang bekerja sehingga mereka, perhatikan baik-baik di akhirnya itu, mereka disukai semua orang. Wow, artinya apa? Ada karakter Kristus yang bekerja. Mun baut wae menyenangkan gak ya? Baut itu artinya kalau mukanya masem terus gitu. Tentu saja. Katanya wajah itu adalah cerminan hati. Kalau hati orang dipenuhi Roh Kudus, sukacita, menyembah Tuhan, langsung keluarnya adalah senyum ya, puji Tuhan. Coba pastikan senyum. Tawal kiri kan bilang senyum, puji Tuhan. Ya, bahkan ketika senyum kita di angkot di mana, perhatikan senyum itu menular loh. Kalau kita lihat di angkot atau biasanya kalau misalkan saya di hotel ya, misalkan di lift gitu. Ya. Kalau kita gini, kira-kira apa yang terjadi? Orang yang kita senyumin biasanya ikut senyum. Yang normal ya, yang normal. Ada yang nggak normal, ada yang nggak normal ya. Kita nggak sedang bicara nggak normal ya. Tapi itu yang terjadi. Coba kita datang ke tempat kemudian kita mulai dengan salam, memberikan salam. Halo, selamat pagi. Halo, gimana kabarnya? Maka semua akan kemudian juga ikut seperti itu. Yuk tularkan hal-hal kecil seperti itu ya. Baik, ya. Ada. Jadi SS tadi jangan sampai kalah dengan pom bensin ya. Kan di pom bensin Anda berhak mendapat 3S. Senyum, salam, sapa gitu ya. Kita harus lebih lagi ada simpatinya ya. Terakhir somea. Somea itu ramah ya.
Puji Tuhan. Yang ketiga, kita lihat apa yang terjadi. Roh Kudus membuat perjamuan menjadi perjumpaan. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita berdoa, tidak hanya bicara tentang kebiasaan liturgi. Tapi kita lihat, Roh Kudus membuat perjamuan menjadi perjumpaan. Mereka memecahkan roti. Dan kalau kita perhatikan itu ada 2 ayat bicara tentang memecahkan roti. Persekutuan ya. Mereka memecahkan roti. Apa maksudnya? Maksudnya mereka senantiasa mengingat tentang Kristus dan karyanya. Karena semua ini bicara tentang Kristus. Bicara tentang karya Kristus. Bicara tentang semuanya untuk Kristus. Oleh Kristus, dari Kristus, untuk Kristus. Dan itu kita perlu mengingatkan diri kita. Dan sementara itu juga kita mengingat identitas kita. Darahnya, kita bagian dari tubuh Kristus. Darah yang menyucikan. Dan aku adalah bagian dari tubuh itu. Aku sebagai anaknya. Aku sebagai ahli warisnya. Biarlah itu menjadi penyegaran bagi kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Roma 5 ayat 5 bicara begitu ya. Tanpa Roh Kudus, perjamuan jadi ritual. Dengan Roh Kudus menjamah hidup kita. Saat perjamuan kita berikan penghormatan. Perjamuan jadi pengalaman pengampunan, pemulihan, dan kesatuan. Amin. Nah, makna perjamuan kudus yang saya ingin mengingatkan ketika kita melakukannya. Kita dari roti yang satu, kita tubuh, satu tubuh. Berbagai macam latar belakang. Berbagai macam latar belakang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tapi kita bilang, engkau saudaraku. Engkau saudariku. Kita sama-sama di dalam Kristus. Perjamuan meneguhkan identitas kita. Aku dikasihi. Aku telah ditebus. Dan aku tidak sendiri. Allah Immanuel beserta dengan aku. Dan janji Allah Immanuel itu terrealisasi lewat kita menjadi bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Perjamuan menuntun rekonsiliasi, relasi dipulihkan sebelum melayani. Jadi Bapak dan Ibu, yuk kita hormati makna dari perjamuan kudus. Jangan simpan kesalahan, jangan biarkan perselisihan berlarut-larut, selesaikan. Karena itu adalah salah satu pijakan si jahat untuk memporak-porandakan gereja Tuhan. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa ya? Hal ini enggak terjadi. Sekali lagi saya ingin katakan Roh Kudusnya sama. Kuasa sama, pribadinya sama enggak berubah. Tapi masalahnya apakah ruang di mana Roh Kudus bisa bekerja itu dengan bebas bisa terjadi. Salah satu yang membuat Roh Kudus berduka kalau ada perselisihan di antara kita. Karena itu berarti kita tidak saling merendahkan diri untuk membuat orang berdamai dan dipulihkan. Ngapain perselisihan dibiarkan terus-menerus? Itu menghancurkan hadirat Tuhan. Itu pun menghancurkan hidup saudara. Jadi jangan biarkan itu berlarut. Selesaikan. Jangan lagi bilang, karena Pak Pendeta tahu sih, saya sakitnya, wah, udah bukan sakit lagi itu, sakit banget. Ketika engkau bicara itu, engkau sering bicara, saya disakiti, saya. Terlihat bukan? Mungkin benar. Engkau diperlakukan tidak adil. Mungkin benar. Engkau diperlakukan dengan tidak sebagaimana mestinya. Tapi maukah kita tetap merendahkan diri? Bukankah Kristus telah memberikan teladan bagi kita? Apakah dia layak untuk mati di salib? Sebetulnya tidak. Tapi dia memberikan diri. Dia rela turun ke dunia ini. Karena itu ketika kita lakukan perjamuan,
Karya itulah yang kita ingat. Sampai kapan kita mau mempertahankan harga diri kita? Ketika kita makan, bukankah Yesus sendiri merendahkan diri sedemikian rupa? Roh Kudus mempersatukan kita dalam Kristus. Bukan dalam kesamaan selera, kita beda-beda. Yang keempat, Roh Kudus melahirkan kasih yang berbagi. Mereka saling memperhatikan kebutuhan. Ketika kita tahu kita satu tubuh, kita tahu kesatuan ini, maka kita bisa melihat bahwa bukan ego yang kita turunkan ego kita naikkan Kristus dalam hati kita. Maka tidak ada lagi yang terlalu ini gak bisa ini, pokoknya ini punya saya. Ketika kita mengerti semuanya dari Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Ya tidak berarti semuanya sekarang pulang dari sini semuanya dijual semua diberikan ke sini. Silakan kelola dengan sebaik mungkin. Silakan. Tapi mindsetnya adalah siap Tuhan ketika Engkau memberikan arahan. Siap Tuhan. Ternyata orang yang mendekap erat-erat seringkali kehilangan banyak. Tapi ketika orang yang membukakan dirinya, ternyata semakin berlimpah. Itu firman Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan. Membagi bukan karena dipaksa oleh sistem. Dipaksa oleh pemimpin. Bukan karena ditakut-takutin dan karena kita mengharapkan berkat yang lebih banyak lagi. Berkat itu adalah anugerah otomatis Tuhan berikan. Tidak perlu kita tuntut. Bagian kita carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Karena itu ada bicara tentang buah roh. Kasih adalah buah roh yang disebutkan pertama kali ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan seterusnya. Kristus menjadi kita ketika anggota tubuh menjadi saluran berkat. Puji Tuhan, jadilah saluran berkat. Karena kalau saluran berkat akan banyak lagi yang disalurkan oleh Tuhan. Orang yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan untuk dipercayakan hal yang lebih besar. Puji Tuhan. Apa yang terjadi kemudian kepada orang-orang sekitar? Dampak realita Kristus bagi masyarakat. Ada hadirat Tuhan yang terasa. Orang-orang melihat ada yang berbeda dalam kumpulan ini. Orang-orang melihat ada hal yang luar biasa. Sampai kemudian mereka pasti mengatakan, aku mau yang seperti itu. Aku mau. Kenapa? Karena sukacita yang keluar. Yang bukan dibuat-buat itu nggak bisa disembunyikan. Bahwa ada sesuatu di dalam hati mereka. Ada dalam sesuatu yang mereka rindukan. Yang dunia rindukan. Yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Ketika Tuhan bicara tentang damai sejahtera ku berikan, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku sendiri ku berikan kepadamu. Itulah yang membuat Kristus bisa tidur nyenyak bahkan dalam badai yang besar. Dan kualitas damai sejahtera seperti itu. Yuk kita nikmati ketika kita tahu Tuhan. Aku berserah sepenuhnya kepadamu. Semua hidupku. Apalagi yang harus kita takutkan. Apalagi yang harus kita khawatirkan. Maka orang-orang bisa melihat perbedaannya. Cara hidup kita, cara merespon masalah, cara merespon keadaan-keadaan. Masyarakat melihat ketulusan, sukacita dan kemurahan hati. Mereka disukai semua orang. Karakter yang diubahkan. Mereka bingung melihat orang yang tadinya seperti ini menjadi seperti apa. Kalau saya mengingat masa lalu
rekan saya pada waktu bersama-sama membangun gereja di Sumedang, pelayanan Sumedang itu Bang Johan ya. Nanti gak usah diomongin ke Bang Johan ya. Tapi dengar ceritanya, wah. Jadi kalau yang tahu daerah Bagus Rangin di Bandung, itu ada namanya BPK. Bukan Badan Perguruan Kristen ya, tapi itu babi panggang karo. Bang Johan itu salah satu chefnya yang menyembelih RW masak. Jadi kalau ada di sekitar itu kehilangan anjing, Bang Johan bisa salah satu terduganya. Saya dengar dari pembimbingnya bagaimana waktu pertama ketemu dengan itu, wah itu matanya itu mengerikan. Preman yang luar biasa itu. Tapi bagaimana perjumpaan dengan Tuhan bisa mengubah hidup seseorang yang sedemikian. Wah, tentu masih banyak kekurangan, tidak sempurna. Tapi kalau melihat latar belakangnya dan kemudian bagaimana Tuhan Yesus bisa mengubahkan orang seperti ini menjadi berkat. Saya yakin itu keluarganya, itu daerah, ada satu daerah tempat preman-preman itu namanya Cinta Asih kalau tahu ya. Dari sekitar dekat kereta api itu, wah itu kalau zaman saya itu paling ditakuti itu. Jadi dia cerita ketika dia kembali melihat teman-temannya bingung. Iya tuh si Johan waita bisa kieunya. Kok bisa berubah begitu? Itulah yang akan membuat orang tertarik, bisa berubah. Yang membuat orang disukai. Ya senang kalau ke Sumedang pasti disediakan segala macam itunya. Ya, dulunya wah kalau dengar sekian tahun sebelum dia, ini ya saya dengar dari Bang Joni, kalau cerita sambil ketawa-ketawa kita. Ya dengan ketawa-ketawa mengingat masa lalu dan kemudian bagaimana hal itu kemudian menjadi anugerah bagi banyak orang. Disukai semua orang. Senyumnya, semuanya murah hatinya. Siapa yang gak suka coba dekat orang-orang yang murah hati? Iya pasti senang ya. Oke, jadi gereja menjadi berkat, bukan menjadi beban. Tuhan menambah jumlah mereka. Pertumbuhan adalah hasil, bukan tujuan. Hasil, hati kita yang penuh kasih kita pergi. Karena kasih, bukan karena kewajiban. Kita bersyukur, kita memiliki contoh. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Hal ini, hal seperti itu masih terjadi. Bisa terjadi. Dan terus kita lakukan apa yang kita lakukan. Bagian kita seperti gereja mula-mula ini. Amin. Jadi tanda gereja yang mengalami Roh Kudus. Mengalami Kristus, realita Kristus. Firman yang mengubahkan. Jadi omong kosong kita mau menjadi kalau kita semua tidak sama-sama haus untuk belajar firman Tuhan. Karena itu bahan bakar pertama, itu indikator pertama. Apakah kita suka? Apakah kita rindu mendengar perkataan kekasih jiwa kita, Yesus Kristus? Saya percaya kita semua diajarkan dan terus juga didorong. Yuk, jadikan firman Tuhan sebagai dasar apapun untuk memutuskan, untuk melakukan segala sesuatu dan sebagai makanan rohani kita. Kedua ada persekutuan hangat dan memulihkan. Perjamuan yang hidup dan mempersatukan. Kasih nyata, memberi, menolong, mengangkat yang lemah. Dampak sosial terasa, lingkungan merasakan damai dan berkat. Ini karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberi tempat sebagaimana mestinya di gerejanya. Kalau Roh Kudus diberi tempat dalam kehidupanmu, Dia akan mengambil alih. Biarkan Dia memimpin kita. Kalau setiap kita bersama-sama memberikan ruang kepada Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus akan memanifestasikan pribadi Kristus di tengah-tengah kita. Tidak ada yang tidak berubah. Semua berubah semakin dewasa dalam Tuhan. Tidak berarti tidak ada masalah. Setelah itu, pasal-pasal berikutnya mulai pasal 6, 7 dan seterusnya setelah Stefanus mati, kita tahu mulailah penganiayaan. Kenapa? Karena Tuhan itu menyatakan
Enggak hanya di Yerusalem. Karena di Yerusalem harus ke Samaria. Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu adalah firman Tuhan. Enggak perlu kita tunggu sesuatu yang menyebabkan kita pergi. Kita pergi aja ya. Supaya karena kita tahu bahwa Dia sedang memimpin gerejanya di waktu yang semakin mendekat ini. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau merefleksikan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saya memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup saya? Apakah saya telah menjadi saluran kasih? Atau selama ini menjadi penghambat kasih? Apakah saya menghidupi persekutuan? Atau hanya hadir? Apakah perjamuan bagi saya hanya sebagai ritual? Atau sebagai perjumpaan? Tanpa Roh Kudus, gereja menjadi aktivitas. Dengan pimpinan Roh Kudus, gereja menjadi kehidupan. Mari alami realitas Kristus dalam firman, dalam persekutuan, perjamuan, kasih, dan doa-doa kita. Biarlah dunia melihat Kristus melalui tubuhnya. Kita persiapkan diri. Ku telah mati dan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita berikan pernyataan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku Saudara-saudara, seperti jemaat mula-mula, kita akan memecahkan roti dan meminum anggur Tuhan. Tapi jangan lakukan ini sebagai rutinitas. Mari datang dengan doa. Roh Kudus, nyatakan kembali Kristus kepadaku. Jika ada hati yang dingin,
biarlah roh yang menggairahkan kembali. Jika ada relasi yang retak, biarlah roh yang memulihkan. Jika ada dosa tersembunyi, bereskan dan akuilah. Dan biarlah roh menyucikan. Karena perjamuan kudus adalah altar perjumpaan, di mana kasih dipulihkan, hati dilembutkan, tubuh dipersatukan, Kristus dinyatakan kembali. Mari kita hening sejenak, buka hati, biarlah Roh Kudus bergerak. Karena kita tidak hanya mau mengenal Kristus, kita mau mengalami realitasnya sebagai satu tubuh yang hidup. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, bukan dengan barang fana. Baiklah, ketika kita melakukan perjamuan ini, sungguh kita menempatkan Kristus sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, di tangan kita ada roti yang sederhana. Tetapi hari ini Roh Kudus membuatnya berbicara. Ini bukan sekadar simbol, ini pengingat tubuh Kristus yang dipecahkannya bagi kita. Bayangkan tubuhnya yang diremukkan, paku yang menembus tangannya, duri yang menekan kepalanya, cambuk yang merobek punggungnya. Tubuhnya dipecahkan supaya tubuh kita dipulihkan. Tubuhnya dihancurkan supaya hubungan kita dipulihkan dengan Bapa surga. Jika ada hati yang retak, jika ada luka yang belum sembuh, jika ada kasih yang mulai dingin, saat kita memegang roti ini, biarlah Roh Kudus menyatakannya kembali. Betapa dalamnya kasih Kristus. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan,
Mari kita makan tubuh Kristus. Makanlah. Saudara-saudara, di tangan kita ada cawan. Cawan ini berbicara tentang darah perjanjian baru. Darah yang tidak hanya mengampuni tetapi menyucikan. Darah yang tidak hanya menutup dosa tetapi memulihkan hubungan. Roh Kudus hari ini mungkin sedang menyentuh area tertentu dalam hati kita. Biarlah saat ini menjadi momen pembaharuan. Jika Roh Kudus menegur, jangan keraskan hatimu. Jika Roh Kudus melembutkan, jangan tahan air mata. Jika Roh Kudus mengundang, jangan tolak. Mari kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus, kami mau menerima darah-Mu yang menyucikan, perbaharui kami. Hidupkan kembali kasih mula-mula. Satukan kami sebagai tubuh-Mu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari jemaat Tuhan, kita minum darah Kristus. Minumlah. Ambillah waktu sejenak untuk mengucap syukur untuk apa yang telah Yesus lakukan. Dan biarkan Roh Kudus memperbaharui, melegakan, memulihkan, memberi semangat yang baru, mengobarkan hati, mengobarkan kasih yang mula-mula dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tanganmu. Jemaat Tuhan, terimalah kekuatan baru dari tempat yang maha tinggi. Terimalah kembali pembaruan visi ilahi dalam kehidupanmu. Berkobarlah kasih yang mula-mula dari tempat yang maha tinggi, yang membuat kau pergi menjalankan amanat agung Kristus. Karena kasih yang membingkai, menyelimuti, dan tercurah lewat hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah studimu kalau kau masih berstudi. Diberkatilah setiap hubungan yang kau bina dimanapun kau berada. Karena Tuhan Yesus yang terus mendampingi engkau, memberikan kehangatan, memberikan pertolongan, dan membuat engkau terus naik dan tidak turun. Menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Menjadi saksi dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Engkau terlindung, terjaga daripada segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, silakan.